saya harus buat PPAUK, saya katakan. Pusat Pengembangan Agribisnis Unggulan Kentang di sini. Oh, oke. Saya ingat AUK itu kan nama saya, Ahmad Usmarwi Kapal, kok muncul di otak saya. Tapi setidaknya karena kentang itu saya muncul semangat untuk berinovasi. Artinya akan menjadi pusat kentang di wilayah Sumsel itu di wilayah Semende. Apa kabar sahabat Kompas.com? Kembali lagi di acara kita Nusaraya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Bupati tentang potensi suatu wilayah atau daerah atau apa ya. Nanti kita coba tanya-tanya dulu langsung aja ke Bapak Bupatinya nanti. Karena Bapak Bupati sudah datang ke sini. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak banget tentang potensi suatu wilayah ini. Kita langsung panggil aja Bapak Bupati Kabupaten Muara Enim, Bapak Ahmad Uswarni Kafah PhD. Selamat datang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rere. Ya, saya dari Kemampung yang akan jadi host Anda. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Saya panggilnya apa ya Pak? Pak Ahmad? Kafah. Pak Kafah. Oke. Tadinya wakil bupati ya Pak? Kemudian saya dilantik sebagai wakil bupati, terus di hari yang sama menjadi pelaksana tugas Bupati Muara Enim. Oke, seru banget ya. Jadi kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang potensi dari Muara Enim ya Pak? Oh iya, siap. Nah Pak, Muara Enim sendiri kalau boleh dijelaskan itu di daerahnya sebelah mana? Terus apa saja sih Pak yang jadi nilai-nilai positif dan perlu sahabat Kompas.com tahu tentang Muara Enim Pak? Ya, Muara Enim itu tepatnya berada di jantungnya Sumatera Selatan kalau di peta kita lihat. Dan Muara Enim itu salah satu kabupaten yang sesungguhnya menjadi ikon nasional juga karena di sana ada batu bara dan BUMN batu bara kita yaitu PTBA berada di sana, menambang di sana dan bekerja di sana. Untuk hal-hal unggulan komoditi ya banyak sekali, sektor pertambangan pastinya karena sumber daya alamnya banyak di sana dan juga sektor-sektor pertanian dan lain sebagainya. Jadi seru banget ya kalau ke sana. Kita pasti sudah tahu kalau di sana itu tempatnya batu bara gitu Pak ya. Betul. Kalau misalnya ngomongin batu bara pasti orang ingat sama Muara Enim gitu ya Pak. Muara Enim. Dan juga potensi wilayah lainnya yang mungkin juga kita akan kulik di sini juga Pak ya. Kita akan ngobrolin itu boleh Pak? Dikulitin. Boleh. Nah, apa sih Pak langkah tadi kan Bapak sebagai bupati yang baru dilantik begitu Pak ya, langsung dari wakil bupati tadinya langsung jadi bupati. Nah, apa langkah selanjutnya yang sudah Bapak persiapkan ya untuk memimpin bupati? Ya, sama ketika pertama kali saya dilantik saya katakan begini, saya ingin menyatukan hati dan pikiran saya bersama para OPD, para staf jajaran di Pemkab Muara Enim supaya ketika kita bersatu kita semakin gesit. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak tidak hanya pemerintah di Kabupaten Muara Enim, juga masyarakatnya untuk sama-sama bekerja dengan efektif dan efisien. Dimulai kalau kita menggalakkan safari subuh berjamaah ke masjid-masjid sampai akhirnya masuk kantor on time gitu. Pukul 8, 7 bahkan saya kadang-kadang. Dan juga semuanya yang menyangkut dengan program-program bupati terdahulu harus saya lanjutkan. Karena ingat, saya adalah bupati PAW, pengganti antar waktu, sehingga saya harus melanjutkan apa yang menjadi visi dan misi. Saya katakan bupati-bupati sebelumnya gitu, karena ada beberapa bupati. Jadi nggak cuma hanya satu bupati ya Pak yang kemudian Bapak teruskan, tapi ada bupati-bupati sebelumnya yang juga kebijakannya akan Bapak lanjutkan begitu ya Pak ya? Betul Mbak Rere. Oke, nah Pak, Bapak kan tercatat pernah berkuliah di Inggris nih sahabat Kompas.com, dan juga pernah berkarir di sana, sudah punya kehidupan yang settle ya Pak kalau bisa dibilang di Inggris. Kenapa sih Pak mau balik lagi terus habis gitu mau mengabdikan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Muara Enim Pak? Nggak enak di sana ya Pak? Nggak juga, di sana justru lebih enak. Karena apa namanya semuanya lebih mudah dan lain sebagainya. Apalagi kita sudah settle. Saya pun mengira saat itu dan keluarga kami akan pensiun di sana sampai tua di Inggris. Tapi ya namanya manusia bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Ya takdirnya ternyata saya harus kembali ke negeri dan ternyata menjadi bupati di Kabupaten Muara Enim ini. Tapi satu hal yang pasti, ketika saya kembali ke negeri dan menjadi bupati, di sana ada sense pengabdian. Beda dengan ketika saya berada di Inggris, it's all about dollars and pound sterling, semuanya tentang uang, mudah sekali kita mencarinya. Tapi ketika di sana ada yang hampa gitu.
apa ya, ketika saya menjadi bupati saya baru tahu, oke, pengabdian gitu. Di sana yang nggak Bapak Batin. dapatkan ya Pak ya? Iya, Oke. kepuasan batin. Nah kemudian di sini Bapak mengabdi sebagai bupati, nah itu baru terisi kembali Pak yang kosong itu Pak ya? Oh iya, banget. Oke, nah Pak, selama di Inggris itu ada nggak sih kebijakan-kebijakan yang kemudian Bapak amati, yang kemudian Bapak mungkin akan terapkan atau rencananya akan diterapkan di Muara Enim Pak? Betul, banyak hal itu. Yang pertama, salah satunya disiplin. Saya sangat menerapkan itu, paling tidak itu tentang personalitas daripada saya dan ASN yang berada di bawah saya. Yang kedua, komunikatif, berkomunikasi, tidak hanya sesama lingkungan di Pemkab Muara Enim, tapi juga dengan DPRD, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Untuk itulah kenapa saya membuka lebar-lebar rumah dinas saya setiap habis maghrib sampai jam 8 siapapun bisa mampir untuk menemui saya, mulai dari pejabat sampai dengan masyarakat yang terbawa mengadukan apapun itu. Nah, komunikasi seperti inilah saya pelajari ketika di Inggris itu, bahwa we can solve problems with communication. Makin banyak saya mendengar keluhan dan juga masalah, makin banyak juga saya punya ide dan inovasi untuk menyelesaikan itu. Yang ketiga tentu pembangunan yang paling penting. Saya pelajari dari sana dan ingin saya terapkan. Pembangunan tidak harus hanya fisik, infrastruktur, tapi juga ada manusianya di Iya, situ. SDM-nya ya Pak ya. Begitu. Jadi apa yang Bapak dapatkan di Inggris, Bapak serap banyak-banyak, kemudian di sini mengabdi, terus Bapak terapkan, begitu Pak ya? Insya Allah. Seru banget kalau misalnya kita ke sana, berarti nggak boleh telat Pak ya? Pegawai-pegawai itu berarti kalau dari pagi kantornya nggak mungkin kosong Pak? Enggak juga. Karena kadang-kadang ada agenda kita di luar pagi-pagi iya, kan. kalau Jadi, misalnya agendanya ada di dalam, pasti Bapak Iya. langsung yang on time tadi Pak ya? betul. Oke. Kalau menurut Bapak nih, apa permasalahan dan tantangan terbesar yang saat ini harus segera dibenahi dan diperbaiki di Kabupaten Muara Enim Pak? Pertama, permasalahan dari inner, outer, dari dalam dan dari luar pemerintahan. Dari dalam saya harus memastikan birokrasi saya gesit gitu, tidak hanya bekerja dengan rutinitas gitu ya. Artinya begini, jangan sampai bekerja hanya ketika pembangunan itu berjalan, proyek itu mulai berjalan. Jangan sampai begitu. Ketika sebelum ada pembangunan pun kita harus mulai mapping apapun itu. Apakah melakukan penertiban dan lain sebagainya, sehingga bukan hanya titik beratnya itu pada program, tapi gerakan. Itu tadi, personalitas, kita gerakan subuh berjamaah ke masjid-masjid untuk meningkatkan tidak hanya kesehatan, tapi juga ikatan lahir batin begitu, bersama para pejabat dengan masyarakat yang kita kunjungi. Nah, yang kedua dari luar tentunya, persoalan di luar pemerintahan banyak sekali, yaitu tambang-tambang liar, saya mendengar itu, dan juga ada persoalan keamanan dan lain sebagainya, menyangkut lagi-lagi tambang, karena komoditi utama di situ adalah tambang batubara. Nah, persoalan tambang ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh kami yang berada di Muara Enim, apakah dari unsur pemerintahan, unsur TNI maupun Polri di sana. Tentu kami menginginkan ada intervensi campur tangan dari pihak yang lebih atas, dari nasional apalagi, begitu. Oke, nah sebenarnya banyak banget Pak ya yang ingin Bapak benahi begitu Pak di Muara Enim ya Pak. Banget. Nah makanya Bapak kayaknya udah nggak tahan nih, kayak pengen ini harus langsung satset gitu, tadi Bapak bilang kan ingin cepat, bekerja tepat begitu Pak ya. Nah jadi mungkin Bapak ini tipe yang satset gitu ya, cepat-cepat harus selesai ini. Nah secara umum Kabupaten Muara Enim sendiri merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Tadi kan Bapak bilang itu ada beberapa pertambangan begitu Pak ya, baik pertambangan, pertanian, perkebunan, juga pariwisata. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memaksimalkan semua potensi tersebut untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Pak? Pertama-tama kita sangat bersyukur bahwa Kabupaten Muara Enim ini dianugerahi sumber daya alam yang sangat luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Salah satu yang paling harus saya garis bawahi di sini adalah sekali lagi batu bara. Di mana batu bara itu 42 miliar ton itu ada di Muara Enim, sekitar 53 miliar ton itu ada di Pulau Sumatera. Nah, dengan cadangan batu bara sekitar 9,78 miliar ton ada di Muara Enim itu. Oleh karena itu dengan sumber daya yang sebesar ini, maka supaya berdampak positif kepada masyarakat harus dilakukan hilirisasi produk batubara, dan ini sejalan dengan
PP nomor 23 tahun 2010, di mana kami sebagai Pemkab Muara Enim sangat mendukung untuk meningkatkan hilirisasi produk batubara. Nah, di dalam perjalanannya kami program strategis nasional ada di Muara Enim, salah satunya untuk menjadikan kawasan industri Tanjung Enim. Di situ wilayahnya Bukit Asam, PTBA. Nah, kawasan ini menjadi mapping konsep daripada RT RW 2018-2038 sebagai wilayah industri. Nah, oleh karena itu kami harus memastikan ada infrastruktur ke sana. Baik itu yang bersifat infrastruktur kabupaten maupun yang nasional. Kami juga telah mengajukan kepada Kementerian PU untuk diberikan akses dari exit tol nanti ke kawasan industri Tanjung Enim tadi. Exit tol yang baru tuh Pak ya? Oh iya, karena itu bukan hanya untuk batu bara, bisa juga di sana nanti ada sektor pertanian. Kemarin saya baru panen kentang di sana. Dan sekali lagi akses infrastruktur untuk membawa keluar potensi-potensi atau komoditi unggulan tersebut memerlukan infrastruktur. Nah, itu yang saya highlight sangat penting. Oke, jadi sebenarnya sudah banyak rencana yang Bapak bikin dan Bapak pikirkan begitu Pak ya bersama dengan staf. Nah, tapi kalau bagaimana dengan sektor pertanian Pak? Seperti kita tahu kan lahan pertanian Muara Enim juga sangat luas. Tadi kebetulan Bapak sudah bilang ada kentang, ada bawang tadi ya Pak ya. Nah, bagaimana strategi Pemkab untuk ini selain tadi akses tadi Pak? Ya, strategi kita karena banyak sektor-sektor unggulan di bidang pertaniannya. Ada di sana ada beras, ada kopi, ada juga karet, ada juga sawit, dan baru-baru ini kentang. Kentang. Ya, jadi untuk mengembangkan sektor pertanian ini tidak hanya pemerintah, tapi juga melibatkan sektor swasta. Seperti kemarin, Pemkab Muara Enim bekerja sama dengan PT Indofood. Di sana PT Indofood memberikan bantuan bibit kentang kepada petani untuk 51 hektar lahan, dan petani di sana menanam dan menyepakati untuk menjual kentangnya tadi setelah panen ke PT Indofood. Oh, jadi sehingga pasarnya langsung ada gitu kan. Okay. Tapi dengan tentu kualitas yang telah disepakati. Artinya ketika ada kentangnya yang tidak sesuai dengan kualifikasi, maka itu menjadi milik petani. Nah, panen itu kemarin itu bisa sampai 1020 ton gitu. Untuk 51 hektar. Nah, bayangkan itu ketika kemarin saya sehabis pidato memberikan arahan, pihak Indofood juga merespon, kita siap untuk yang lebih besar lagi. Ditambah lagi nih Pak? Nanti. Iya, saya katakan 500 hektar kita siap. Jangan 500, 1000 pun kita siap. Nah, artinya di situ salah satu bentuk kerjasama yang kami lakukan untuk menaikkan daya saing komoditi pertanian di Kabupaten Muara Enim. Ada juga yang kedua, ketika saya panen raya itu saya langsung dapat ilham tuh rasanya, oh saya harus buat PPAUK, saya katakan. Pusat Pengembangan Agribisnis Unggulan Kentang di sini. Saya ingat AUK itu kan nama saya, Ahmad Usmarwi Kapal, kok muncul di otak saya. Tapi setidaknya karena kentang itu saya muncul semangat untuk berinovasi. Artinya akan menjadi pusat kentang di wilayah Sumsel itu di wilayah Semende, yaitu wilayah Kabupaten Muara Enim. Nah, kebetulan juga kontur alamnya juga mendukung sekali Pak ya, dataran tinggi itu kalau kentang. Banget, kentang tuh harus di atas 800 sampai 1200 dari ketinggian laut ya gitu. Dan kemarin di dalam pidatonya manajer regional wilayah Sumatera PT Indofood, mereka mengatakan sejak mereka berkeliling Indonesia, wilayah yang sekarang di 51 hektar itu salah satu, bahkan bukan salah satu, wilayah terbaik untuk kentang. Kentang Pak? Jadi jangan heran dong saya kalau nanti... Saya nggak bayangin nih rasa kentangnya kayak gimana ya, enak banget pasti Pak. Makanya kata saya jangan heran nanti kalau ada produk-produk kentang yang ciki-ciki nasional itu kalian makan di Jakarta itu dari Muara Enim juga. Dari Muara Enim ya? Nah kalau misalnya tadi kan pertanian perkebunan juga Pak ya. Untuk perkebunan sendiri komoditi unggulan selain kentang apa yang akan dimaksimalkan dan pengolahannya apa saja yang sudah Bapak rencanakan Pak? Ya pastinya kopi, karena kita punya kopi yang sangat terkenal di situ, kopi Semenda yang sudah mendapat sertifikasi dan juga pengakuan dari Kemenkumham. Kalau
tak salah ingat saya. Dan saya sudah melihat itu secara langsung. Kemarin juga, sehabis panen raya kentang dan juga menanam bawang, kami juga mencicipi kopinya. Dan saya tidak membagus-baguskan, memang enak dan juga silakan dicicipi. Nanti kalau ke sana Pak Oh ya. iya harus. Kopinya Robusta atau Arabica Pak? Ada semua. Oh, ada dua-duanya. Tapi yang saya cicip kemarin Arabica. Arabica. Lebih gimana Pak rasanya Pak? Lebih apa ya? Kalau orang tuh senang yang pahit ya. Kalau saya ingin ada rasa gitu. Oke, aftertaste gitu. Aftertaste, ada manisnya gitu. Jadi ada mungkin sentuhan sweetnya different di akhir. perspektif lah. Oke. Beda-beda perspektif orang yang pecinta kopi. Makanya hari ini Bapak pakai baju kopi ya Pak? Oh iya, iya ini kopi nih. Ini baju khas Muara Muara Enim Enim, dari salah satu produk UMKM di Kabupaten Muara Enim. Sangat banyak sekali kreasi masyarakat kita. Bagus Pak bajunya. Oh iya, terima kasih. Nah, kalau di sana juga dikenal sebagai tadi potensi tambang ya, Bapak sudah singgung di awal juga. Nah, bagaimana kondisi bisnis tambang selama ini untuk ekonomi Muara Enim, Pak? Ya, tentunya sektor pertambangan sangat membantu kita selama berpuluh-puluh tahun. Misalkan contohnya, Kota Tanjung Enim itu menjadi seperti sekarang karena keberadaan PTBA. PTBA berhasil membangunnya, tapi juga ternyata bukan hanya PTBA, banyak perusahaan tambang lainnya yang sudah berkontribusi juga bagi Muara Enim. Baik itu bagi sektor kesejahteraan masyarakat seperti CSR-nya untuk bantuan-bantuan yang bersifat sosial maupun bantuan yang bersifat pembinaan, pemberdayaan untuk UMKM. Tapi yang jelas begini, ke depan tetap kita harus lebih menyatukan semangat, menyatukan hati dan pikiran untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya pribadi selalu mengatakan bahwa tugas saya salah satunya adalah memastikan kami Pemkab Muara ini membangun manusianya sehingga SDA yang besar ini dapat diimbangi oleh SDM yang qualified gitu. Jadi SDA dan SDM-nya bertumbuh bersama begitu. Bersama harus. Nah, tadi kan kalau ngomongin pertambangan Pak, kita pasti nggak lepas dari isu lingkungan. Sebagai daerah pertambangan, bagaimana Muara Enim menghadapi ini isu lingkungan ini Pak? Iya, environment is very important pasti. Lingkungan sangat penting sekali karena di sana tempat kita hidup dan tempat kita mendapatkan segala macam sumber energi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saya sangat concern sekali. Persoalan lingkungan ini adalah persoalan yang menjadi tantangan juga sesungguhnya. Betul. Ingat tadi saya katakan bahwa ada tambang rakyat di situ. Artinya tambang ini secara tidak langsung bisa dikatakan tidak legal gitu ya. Tidak legal atau ilegal gitu. Yang berarti apa? Yang berarti pelaksanaannya di lapangan itu tidak atau belum tentu melalui mekanisme safety standard gitu. Yaitu misalkan ngeruk tanah itu dikembaliin lagi bagaimana lingkungannya dan lain sebagainya. Terus after mining tuh gimana membawa sumber daya alam tersebut, batu baranya itu melewati jalan mana, apakah ada standar truk-truk tertentu supaya debunya tidak kemana-mana. Nah itu persoalan yang saya sudah rasakan sendiri. Bahkan kemarin ketika saya kembali sejak panen kentang itu, di perjalanannya kan 3 jam tuh. Saya lewat di maghrib hari, pukul 6. Di mana pas itu truk batu bara keluar semua. Keluar, Pak. Saya melihat itu sebelum matahari terbenam, alangkah luar biasanya debunya itu. Kita yang di mobil aja nggak bisa ngelihat, bagaimana mereka yang di luar gitu, yang menghisap debu secara langsung. Saya langsung telepon itu kepala lingkungan hidup di sana. Saya bilang, saya mohon tolong harus ada pasukan kuning setiap pagi, nyapu jalan raya dan lain sebagainya. Terus disiram itu taman-taman kota karena saya paling karena saya terbiasa melihat yang hijau-hijau tuh di luar negeri, jadi saya ingin diterapkan di sana. Dan itu tentu tidak mudah, harus saya sendiri juga turun langsung gitu memberi contoh. Jadi udah banyak upaya untuk meminimalisir ya Pak ya untuk isu lingkungan itu sendiri. Nah tadi kalau kita sudah ngomongin pertambangan nih Pak, sekarang saya mau tanya soal potensi wisatanya. Bagaimana potensi wisata di Muara Enim Pak? Iya, itu sangat promising sekali. Saya sudah cek di beberapa tempat, kita banyak tempat-tempat yang bisa menjadi objek wisata. Bahkan telah menjadi objek wisata. Misalkan di beberapa desa, salah satunya desa di Sumber Rahayu kan, dan desa Segamit,
di mana itu di Kecamatan Semende, salah satu tempat di mana geothermal berada di Indonesia dan yang terbesar itu. Dan karenanya potensi-potensi seperti itu harus dikembangkan, termasuk pariwisata tadi sekali lagi. Ada juga kita punya air terjun Bedegung di situ. Nah, ini yang akan menjadi salah satu pilot rencana kita, pilot project rencana kita. Saya baru akan ada meeting rapat tentang ini pada hari Senin ini. Kebetulan kita ingin mengembangkan potensi wisata tidak hanya menjadi tempat yang indah untuk di searching di Google, tapi realnya itu harus ada gitu. Mulai dari infrastrukturnya jelas, nyaman gitu, jangan sampai jalannya rusak, jangan sampai juga macet karena ada truk batu bara dan lain sebagainya. Saya inginnya tuh real gitu. Dan sampai sana kita bisa healing sambil minum kopi ya Pak? Oh iya dong. Sambil minum kopi khas Muara Enim. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari sana selain wisatanya ada wisata kuliner nggak Pak? Khas makanan yang mungkin bisa dicoba sama teman-teman kalau ke sana? Banyak sekali wisata kuliner. Kalau saya pribadi senang makanan yang berat-berat gitu, seperti ada pindang ikan baung di sana. Ikan baung itu ikan sungai ya Pak? Oh iya, ikan sungai yang seperti ikan patin itu. Enak banget loh, harus enak Pak ya? Oke, harus datang dong. Dan banyak hal lagi. Pempek juga ada. Pempek juga ada Pak. Apa yang beda dengan pempek yang di Palembang? Tidak ada beda. Makanya ketika saya datang ke Muara Enim, saya tuh bilang saya pasti akan kangen sekali dengan pempek Palembang gitu. Tapi ternyata tidak. Sampai sana? Di sana sama. Ya namanya kan mungkin satu wilayah ya, Sumatera Selatan. Jadi akses tidak hanya keluar masuk, tapi juga akses informasi knowledge itu untuk buat pempek itu gampang bagi masyarakat. Jadi kalau ke sana nggak perlu takut kekurangan makanan Pak ya. Banyak yang bisa diicipin dari pindang sampai pempeknya juga Pak ya. Oke, nah kalau tadi kuliner nih Pak. Kalau UMKM-nya gimana Pak? Apakah ada rencana-rencana dari Pemkat untuk memaksimalkan peran UMKM sendiri Pak untuk memasarkan produk unggulan mereka? Tentu iya. UMKM itu salah satu yang paling penting bagi saya karena di sanalah kita mengukur dan menakar tingkat kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Seperti yang saya lakukan, kemanapun saya pergi, saya menggunakan produk-produk buatan UMKM. Seperti batik ini buatan daripada salah satu UMKM kita di Muara Enim. UMKM telah berkontribusi banyak bagi pertumbuhan ekonomi di sana. Tapi juga saya tidak mau berpuas diri. Saya terus bekerja dan belajar bagaimana caranya UMKM ini merata, tidak hanya di Kota Muara Enim tapi juga di seluruh kecamatan. Oleh karena itu, kami memastikan yang pertama, stimulus bantuan untuk UMKM itu harus kita tingkatkan. Yang kedua, ketika akan direncanakan harus tepat sasaran. Jangan sampai pelaku UMKM yang hanya menerima bantuan dan lain sebagainya, orang-orang tertentu gitu. Mereka yang kreatif dan yang membutuhkan dan kurang beruntung itu harus menjadi priority kita. Yang ketiga, implementasinya baru. Implementasinya harus ada misalkan target gitu. Kapan dia mulai memasarkan produknya dan lain sebagainya. Termasuk kita harus melakukan pendampingan di dalam proses pembinaan tersebut sehingga hasilnya optimal, bahkan maksimal dan terbaik. Karena saya orangnya nggak mau cuman sekadar jadi gitu, must be the best, harus terbaik gitu. Jadi nggak cuma hanya kasih bantuan dana atau penyuluhan aja Pak ya, tapi didampingin sampai sukses begitu Pak ya? Harus begitu, seyogyanya ya. Jadi kalau misalnya ini keluar uangnya nggak percuma gitu Pak ya, keluar dananya nggak percuma ya, betul, karena dan juga bisa jadi potensi baru mungkin ya untuk masyarakat. Oke, ada harapan apa Pak untuk Muara Enim ke depannya mungkin Pak? Saya berharap yang pertama Muara Enim tetap kondusif, karena saya merasakan betul di wilayah Sumsel itu yang paling kondusif itu Muara Enim. Mereka tidak mudah terpancing masyarakatnya oleh isu apapun. Mereka tetap fokus dengan kegiatan mereka, itu nomor satu. Nomor dua, saya ingin menyerukan selalu untuk masyarakat saya dan semua stakeholders di sana untuk bersatu. Bersatu, mari kita memikirkan rakyat tanpa memikirkan kepentingan pribadi kita ataupun politik kita. Karena ketika kita bersatu memikirkan kepentingan rakyat luas, maka mudah kita mencapai goals kita tadi. Yang ketiga, tentu saya sangat berharap di dalam kepemimpinan saya bisa artinya sukses dan berhasil menjalankan semua misi-misi yang menjadi pendukung visi Muara Enim untuk rakyat.
yang berdaya saing, agamis, mandiri, sehat, dan sejahtera. Saya kira itu bijaknya yang harus saya tanamkan di hati saya sekarang. Oke. Begitulah tadi obrolan kita sama Pak Bupati. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Terima kasih, Semoga Mbak Riri. Muara Enim semakin maju, potensinya semakin berkembang begitu Pak ya. Amin. Dan mungkin yang Bapak rencanakan bisa terlaksana semua Pak ya. Amin. Oke, kalau gitu demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bupati Muara Enim. Kita sudah ngobrol-ngobrol banyak. Terima kasih sudah menonton sahabat kompas.com. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Saya Riri Kemampung, pamit. Bye-bye.